Tadinya dia punya 2 hektar kebun sawit, bisa hidup keluarganya, Pak. Di PSN kan, Pak, beli tanah 1 hektar pun nggak sanggup. Harus mulai dari awal lagi. Keadilan agrarianya di mana? Jangan suruh orang tambah miskin. Ada masyarakat hidup di desa-desa udah ribuan tahun. Tok, keluar HPH, HGU, HTI. Tiba-tiba mereka nggak punya tanah. Kalau mereka kerjakan dipidanakan, lapor polisi. Ada perusahaan datang nggak diganti rugi, nanti bagi hasil. Giliran bagi hasil nggak dibagi, dia tebang pohonnya masuk penjara. Pada setiap titik rakyatnya korban. Ini untuk kepentingan negara dan usaha, Pak, bukan untuk rakyat, Pak. Dengan PSN-PSN di sana sini, bayangkan, Pak, di Kalimantan Utara hanya gara-gara mau PSN itu bisa NJOP diturunkan oleh negara. Gimana tuh? Sebuah usaha yang menghasilkan ribuan triliun, tapi rakyatnya disuruh berkorban. Tadi Bapak itu langsung hafal, sekian ribu hektar udah untuk pengusaha dikerjasamakan. Coba saya tanya untuk rakyat tuh, pasti mabok dia, nggak bisa dijawab. Anda merasa Bank Tanah ini akan melayani siapa? Mandat yang diberikan pada Anda ini akan bermanfaat pada siapa dan siapa tuan Anda dalam melaksanakannya? Dan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, kepentingan pemerataan ekonomi, kepentingan konsesian dan reforma agraria, sehingga dari pemerintah sampai masyarakat, Pak. Dari yang Anda sebutkan itu, rakyatnya ada di mana? Penataan kembali kawasan itu menjadi iya, bagus. Untuk apa tanah reforma agraria itu? Kesejahteraan masyarakat, Pak. Apa? Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Yang sudah diberikan reforma agraria itu tanah untuk apa? Coba kasih saya persentasenya. Reforma agraria memberikan tanah untuk rakyat dalam hal apa? Tanah apa yang diberikan? Sebagian pertanian, Pak. Pertanian, berapa persen, Pak? Kalau penguatan kami lebih dari 75%, Pak, untuk berapa? Lebih dari 75%, Pak. 75%. Luasnya berapa? Luas dari yang kami yang sudah objek Tora, yang 75% untuk rakyat itu berapa luasnya total? 11.000. 11.000, Pak. Betul. Luar biasa negara kita ini. 11.000 itu mungkin cuma seluas kecamatan Duren Sawit, Pak. Jadi kalau Anda bilang tadi reforma agraria bla 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 hantu belau itu cuma 11.000 lah yang sudah diberikan oleh Bank Tanah atau Kementerian ATR BPN kepada rakyat Indonesia yang nenek moyangnya berjuang nih memerdekakan negara ini. Saya nggak tahu Anda harus bangga atau harus rasa malu urusan ini. Ya, ini penting. Satu, ada tanah transmigrasi tiba-tiba keluar konsesi, hancur. Ada lahan transmigrasi udah dikasih, cuma dapat rumah, lahan usaha nggak ada. Bayangkan reforma agraria kita baru menghasilkan 11.000 hektar buat rakyat Indonesia, Pak. Pemerataan ekonomi, Pak, Anda harus nangis, Pak. Bicara pemerataan ekonomi, Pak, harus nangis, Pak. Kalau jujur ya, harus nangis, Pak. Nggak pernah kejadian ini, nggak bakal kejadian, Pak. Konsolidasi lahan untuk siapa? Reforma agraria, ya sudah itu. 7,5 juta hektar lahan di Kalimantan Utara, 4,8 juta hektar itu hutan. Oke, satu kabupaten Malino lebih luas dari Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak. Kalau Bapak naik pesawat di atas Kalimantan Utara itu, Pak, Anda akan lihat desa, setumpuk. Selebihnya ada HTI, PT Adindo, ada tambang sana sini, ada kebun ini itu. Setiap hari sekarang di sana, Pak, bentrok, Pak. Ya, saya nggak tahu nunggu 4-5 tahun lagi, Pak. Mudah-mudahan nggak banjir darah, Pak. Bahwa urusan tanah ini urusan hidup, Pak. Tanah adalah kehidupan bagi rakyat kita. Kecuali kita sudah negara industrialis, nggak mau orang bertani, Pak. Konsolidasikan lahan tuh biar kayak Eropa, satu orang punya 30 hektar, Pak. Mekanisasi. Cuma ada 3 kementerian, Pak. Ini kan nunjukin bahwa kita ini nggak ngerti filosofinya. Hanya ada Menteri Agraria, Menteri Keuangan, Menteri PU. Jadi Bank Tanah ini dibuat
untuk PSN, untuk jalan, untuk segala macam. Nggak ada di sini Menteri Kehutanan, nggak ada di sini Menteri SDM, nggak ada Menteri Dalam Negeri. Mana stakeholder terkait dengan tanah, Pak? Kalau cuma 3 ini urusannya untuk tanah kebutuhan pembangunan, benar nggak, Pak? Benar nggak asumsi saya? Kalau melihat ini, konflik soal tanah banyak karena apa? Konsesi. Konsesi dari mana? Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM. Apakah Bang Tani terlibat dari hulu persoalan pertanah? RT RW, RDTR, ikut nggak Pak di sini, Pak? Kalau nggak ikut buat apa, Pak? Ngurusin recehan. Untuk pengusaha sudah diurus sama Kementerian Teknis, Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM. Untuk rakyat yang ngurus siapa? Dari semua kebun yang ada, di mana ada plasmanya yang nguntungin rakyat? Silakan evaluasi, Pak. Ya masa iya rakyat punya 2 hektar, sebulannya terima 200.000, mending mereka usahain sendiri itu tanah, Pak. Tadinya mereka punya tanah, harus bisa berusaha, disuruh masuk plasma, mereka berutang karena tanahnya diagunkan ke bank sama perusahaan. Gimana ceritanya? Dalam kaitan itu saya tidak setuju, Pak. Nama rakyat punya dia. Kan itu kejadiannya. Jadi nggak boleh kalau menurut saya. Dan saya harap untuk bisnis, jangan urusan bank tanah, Pak. Urusan Kementerian Teknis. Urusan Bapak ini ngurus rakyat ini biar punya tanah buat hidup. Dikit-dikit rakyatnya masuk penjara, dikit-dikit jadi tersangka. Yang punya tanah enak-enak, yang punya konsesi. Kemarahan saya ini kemarahan rakyat, Pak. This is nothing personal. Tapi saya harap kalian dengar baik-baik. Kalau tidak, nunggu waktunya negara ini terus-menerus dilanda konflik, Pak. Ketika ada masalah Bapak ditanya, nggak, saya ke pengadilan aja. Hantu blau, capek kali jadi warga negara Indonesia.